Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di hadapan saya ini ada beberapa buah pusaka yang sudah selesai saya buatkan warangka baru. Ini kemarin itu saya melihatnya untuk di warangkanya itu kurang begitu layak kalau menurut saya. Nah itulah kenapa terus saya ganti warangka baru. Nah ini sudah, alhamdulillah sudah bagus-bagus. Ini kemarin sudah selesai dari tukang warangka saya. Nanti tak tunjukkan kepada Anda seperti apa juga wujud dari pusakanya. Insya Allah untuk di pusakanya sendiri pun juga, insya Allah pusakanya juga bagus-bagus Pak. Nah kemarin juga saya juga bereksperimen. Saya ada tukang saya itu dia punya calon dari warangka itu kok dari kayu gelugu. Tak lihat kok kayaknya kok bagus itu. Akhirnya terus saya request, Mas, coba saya juga dibuatkan yang kayak gitu, tapi saya ingin yang model warangka stylenya paku alaman. Nah ini tak tunjukkan kepada Anda. Ini adalah wujud dari pusakanya. Ini terbuat dari kayu gelugu sobat. Nah ini dari kayu gelugu dan juga untuk stylenya ini adalah paku alaman. Ini seperti ini. Ini luar biasa sekali. Saya pun juga sebenarnya punya paku alaman yang kayak gini dari beliau waktu itu, kalau nggak salah dari kayu apa itu ya kemarin ya, lupa saya. Nah ini kalau Anda melihat ini sobat, untuk diseratnya ini bagus loh ya. Nanti kalau mungkin di antara sobat ada yang pengen melihat secara lebih jelas, mungkin nanti di akhir video akan tak tunjukkan kepada Anda secara lebih detail, biar tahu seperti apa sih wujud dari serat-serat dari kayunya. Kalau Anda melihat, ini adalah bisa dikatakan eksperimen saya yang pertama. Jadi karena saya melihatnya itu seratnya kok bagus, akhirnya terus tak suruh untuk tukang saya untuk membuatkannya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya sendiri adalah dapur sempaner sobat. Nah untuk di pamornya ini adalah pamor lentang kemukus. Nanti mungkin di antara sobat, tapi ini belum diwarangi. Jadi ini nanti setelah direview mungkin akan saya warangkan ke tukang saya, karena ada beberapa. Ini kalau Anda melihat ada 5 buah pusaka, yang 2 sudah posisinya sudah diwarangi, tetapi yang 3 masih belum diwarangi sobat. Karena saya kejar target. Setelah saya mendapatkan lalu tak review, nah kan biasanya seperti itu. Nah setelah itu langsung tak kirim ke tukang warangka saya biar cepat dikerjakan gitu loh. Kita lanjut untuk di pusaka yang kedua. Nah pusaka yang kedua ini kalau nggak salah kemarin itu tukang saya menginformasikan, Mas, saya dapat kayu baru katanya gitu. Menurut dari keterangan tukang saya adalah kayu murni. Nah dari luar Jawa. Saya ingat saya seperti itu. Nah ini seperti ini. Jadi seingat saya kayak telesium. Jadi untuk di motifnya ini sobat, ini kayak telesium atau juga kayak termbalu Aceh. Ini untuk di kayunya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah pernah saya review, dan pusaka ini banyak sekali yang menanyakan. Bahkan sobat, tukang warangka saya waktu itu menginformasikan, Mas, kalau dari beberapa keris yang sampean warangkan di sini ada satu yang bagus, Mas. Jadi dari material garapnya ataupun juga dari material besinya, ini kerisnya. Nah yang dimaksud oleh dia adalah keris ini. Ini adalah keris dapurnya adalah dapur sapu inten sobat. Nah ini dapur sapu inten, dan memang benar kalau saya melihatnya untuk di pusakanya sendiri ini masih tergolong utuh, dan juga untuk dirabaannya ini halus banget. Terkesannya itu memang dari materialnya itu memang bagus sobat. Nanti tak tunjukkan kepada Anda di akhir video biar Anda pun juga bisa melihatnya lebih detail seperti apa wujud dari pusakanya dan juga warangkanya seperti itu. Lalu lanjut untuk di pusaka yang ketiga. Nah pusaka yang ketiga ini adalah kayu hitam. Nah warangka Gayaman Jogja, kayu hitam. Dia pun juga memakai pendok bunton kemalu merah Kerawangan. Nah ini Kerawangan ini sobat. Nah kira-kira wujudnya seperti apa ini pusakanya. Oh ya, ini kalau nggak salah untuk di pusakanya pamornya adalah pamor kederajatan sobat. Nah ini ada yang bilang adalah pamornya pamor junjung derajat. Nah ini seperti ini. Ini masih belum diwarangi. Pusaka ini masih tergolong tebal. Nah seperti ini. Ini kemarin juga sudah buru-buru gitu, buru-buru saya kirim ke tukang
warangka saya biar cepet-cepet dikerjakan. Nah, ini nanti setelah direview akan saya kirim ke tukang warang saya, sobat. Pusakanya juga luar biasa, dan kemarin pun juga yang ini banyak sekali yang menanyakan, tapi tak bilangin kalau untuk di pusakanya masih dibuatkan warangka baru, Pak. Nah, untuk yang ini kapan hari itu saya kalau nggak salah mendapatkan cuma bilas. Seingat saya loh ya, ini cuma bilas saja. Ini dari kayu kalimosodo. Jadi untuk di warangkanya ini, sobat, ini adalah kayu kalimosodo. Nah, motifnya seperti ini untuk di kayunya. Nah, ini luar biasa banget. Ini adalah beranggah Yogyakarta memakai pendok bunton kemalu merah. Kayunya adalah kayu kalimosodo. Saya memang request ke tukang saya, Pak, tolong dibuatkan untuk di warangkanya adalah warangka beranggah Jogja kayu kalimosodo, karena untuk di pusakanya sendiri nih, sobat, ini pusakanya. Nah, ini ada rajanya. Nah, rajanya ini adalah kalimat syahadat. Ini la ilaha illallah. Nah, terlihat nggak ini kira-kira? Nah, seperti ini. Lalu untuk yang ini Muhammadur Rasulullah. Jadi ini dua kalimat syahadat. Kalau di dalam pewayangan itu terkenalnya adalah kalimosodo. Nah, ini jimat kalimosodo. Jimat kalimosodo itu adalah jimat kalimat syahadat. Nah, ini memang sebagai sebuah ajimat. Siji sing dirumat. Itu seperti itu. Nah, untuk di dapurnya sendiri ini masuk dapur brojol, sobat. Jadi dapur brojol. Untuk di pamornya sekilas ini adalah pamornya pamor wengkon, tapi nanti biar warangi dulu oleh tukang saya, karena dari pemiliknya pun juga bilang, Mas, untuk di pamornya adalah pamor wengkon, tapi dia memang ada rajanya, yaitu Raja Kalimosodo. Ini adalah keris yang keempat. Jadi warangkanya kayu kalimosodo, dan untuk di pusakanya sendiri pun juga ada Raja Kalimat Syahadat. Itu harapan saya kemarin itu seperti itu, sobat. Nah, untuk yang keris yang terakhir ini adalah keris yang kelima. Ini beberapa waktu yang lalu saya langsung ambil ke salah seorang teman saya di daerah Mojoagung. Nah, ini pun juga kayunya adalah kayu burni, dan juga setelahnya adalah paku alaman, sobat. Nah, ini berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini dia adalah kayunya kayu glugu, sedangkan untuk yang ini adalah kayu burni. Nah, menurut dari keterangan tukang saya, seingat saya adalah kayu burni, konon dari luar Jawa, seperti itu. Ini memakai pendok selorok kemalu merah, dan ini adalah kerawangan, sobat. Nah, seperti ini. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya adalah dapur tilam upi, sobat. Dapur tilam upi, dan untuk di pamornya ini adalah pamor Tejo Kinurung atau adek wengkon. Nah, pusakanya luar biasa sekali, yang mana waktu itu saya langsung mengambilnya ke teman saya yang ada di Mojoagung. Nah, pamor-pamor seperti kayak Tejo Kinurung ini biasanya itu agak memang banyak, tetapi yang utuh itu terkadang sulit, sobat. Jadi kalau kita mendapatkan yang utuhnya itu ini loh, biasanya itu untuk di wengkonnya ini terkadang itu putus, atau juga tidak sampai ke kayak nerjang gini. Nah, nerjang di bilahnya gini. Nah, ada yang kayak gitu. Itulah kenapa yang Tejo Kinurung betul-betul yang masih utuh itu biasanya agak sulit. Nah, agak sulit mencarinya. Kalau cuma sekedar Tejo Kinurung atau adek wengkon gitu saja memang banyak, tetapi yang utuh itu yang sulit, sahabat. Tak tunjukkan kepada Anda seperti apa wujud dari kelima buah pusakanya secara lebih dekat, biar Anda pun juga bisa tahu secara lebih detail pusakanya seperti apa, dan juga wujud dari warangkanya seperti apa. Baik, sobat BMC, kita akan lanjut untuk mereview secara lebih detail seperti apa sih wujud dari warangkanya dan juga pusakanya. Nah, ini juga tak dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Mojoagung. Ini pun juga saya ke tempatnya beliau. Nah, ini waktu itu saya melihat dari status WA-nya, tak lihat loh, kok kayaknya dia punya pusaka bagus ya. Nah, ini adalah pamornya pamor Lentang Kemukus ini, sobat. Nah, ini ada pamor adeknya. Lalu di bagian bawahnya ini seperti kayak pamor membulat seperti ini, kayak kul buntet. Nah,
Nah, kalau Anda melihat untuk di kembang kacangnya, ini kembang kacangnya seperti ini ya. Jadi kecil tapi dia punya karakter. Jadi kecil berkarakter. Nah, ini dapurnya dapur sempander. Pamornya adalah pamor lentang kemukus dan dia memakai warang kastel dari paku alaman. Nah, ini terbuat dari kayu glugu, sobat. Nah, ini seperti ini. Ternyata syaratnya kalau kita bikin menjadi warangka unik juga ya kalau kita melihat seperti ini. Dan kayu ini menurut dari keterangan tukang saya kemarin, seingat saya kayaknya keras ya katanya gitu, keras mas. Untuk di kayunya lumayan keras. Nah, ini adalah wujud dari warangka dan juga pusaka yang pertama, sobat. Nah, lalu untuk pusaka yang kedua, nah ini. Ini yang waktu itu tukang warang saya itu bilang, mas, untuk di material dari besinya, garapnya, ini luar biasa. Bagus ini memang untuk di pusakanya, mas. Pusaka yang mana? Nah, ternyata adalah pusaka ini, sobat. Ini adalah dapurnya, dapur Sabu Inten. Dan untuk di pamornya sendiri nih, kalau menurut saya, masuk di pamor apa ini kira-kira ya? Apakah masuk di pamor Pedaringan Kebak ataukah Wahyu Tumurun kira-kira ini ya? Nah, ini. Jadi untuk di pamornya ini dia kalau terkena cahaya itu dia mengkilap, sahabat. Nah, mengkilap seperti kayak keperakan gitu. Nah, ini pusakanya bagus memang. Dan pusakanya pun juga tergolong masih utuh. Nah, ini adalah dapur Sabu Inten. Untuk di gonjonya ini adalah gonjo wulung. Nah, untuk di warangkanya dia memakai Branggah Jogja. Nah, ini kayunya kayu burni. Seingat saya seperti itu menurut keterangan dari tukang saya, sobat. Nah, kalau untuk yang ini sudah diwarangi. Jadi ini kalau Anda ada yang berminat, ini sudah paripurna. Jadi sudah bisa dimaharkan. Tapi kalau untuk yang ini masih belum tak maharkan karena nunggu tak warangkan dulu, sobat. Nah, biar terlihat bagus. Nah, untuk yang ketiga ini. Nah, ini adalah dapurnya dapur brojol, sobat. Nah, untuk di pamornya kalau Anda melihat untuk di tatanan dari pamornya itu dia lembut, kecil-kecil seperti ini, tetapi dia kesannya rapi. Nah, ini ada yang bilang pamornya adalah pamor junjung derajat. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk di warangkanya dia memakai kayu hitam. Ada yang bilang kayu arang. Dan pendoknya ini adalah pendok bunton Kerawangan, sobat. Nanti pun juga akan menunggu dulu untuk diwarangi. Nah, ini kena putih ini kalau menurut saya ini kena ini, sobat, kena kompon ini kalau nggak salah. Ini nanti kalau diwarangi akan hilang seperti ini. Oke, kita akan melihat untuk di pusaka yang keempat. Nah, pusaka yang keempat ini yang menurut saya adalah dia ada rajanya, raja kalimat syahadat atau kalimosodo, inilah ilah ilallah. Dan untuk di pamornya, nah ini kalau Anda melihat ini sekilas seperti kayak pamor wengkon ini, sobat. Mudah-mudahan ini nanti setelah diwarangi akan muncul dan tidak putus untuk di pamornya. Nah, ini itulah kenapa tak buatkan, saya request kepada tukang saya untuk dibuatkan warangka dari kayu kalimosodo. Nah, ini kalau nggak salah untuk di kayu kalimosodo mungkin salah satu dari kayu bertuah mungkin ya, sobat. Nah, ini jadi biar nyambung. Jadi untuk di pusakanya ada rajahnya kalimat syahadat atau kalimosodo, warangkanya pun juga memakai warangka dari kayu kalimosodo. Nah, ini pun juga sudah diwarangi, sobat. Nah, ini untuk di pamornya adalah pamor Tejo Kinurung dan tidak terputus. Jadi pamornya ini utuh. Nah, ini saya dapatkan juga dari satu orang dari Mojo Agung. Nah, untuk di warangkanya setelahnya juga paku alaman dari kayu burni juga, sobat. Dan ini sudah diwarangi dan juga sudah siap untuk dirilis kepada para penonton sekalian. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosana Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosana Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka.
Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.